Halo sahabat Laminesia, selamat datang di podcast Laminesia segmen Islamim It's Buddhism. Di segmen ini, kita akan ngobrolin topik-topik Lamrim yang dibungkus dengan bincang-bincang santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Yuk langsung aja dengerin. Selamat mendengarkan. %49% netizen Indonesia pernah menjadi sasaran cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Ini merupakan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018. Yang pastinya akan meningkat sangat pesat pada tahun 2020 karena penggunaan media elektronik yang juga meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Apa sih sebenarnya cyberbullying itu? Jadi, cyberbullying menurut UNICEF ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying ini merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Apa-apa aja sih yang termasuk ke dalam cyberbullying? Nah, aku bakal kasih tahu kalian. Jadi yang pertama adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Ini kita udah gak asing lagi ya, sahabat. Kita pasti sering banget orang yang menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, atau juga bisa menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, untuk yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Wah, ini apalagi? Kita sekarang ini lagi marak banget tentang body shaming dan masalah SARA. Kemarin itu kita juga lagi booming-boomingnya Black Lives Matter, bener kan sahabat semua? Terus body shaming ini juga yang paling sering karena berhubungan dengan fisik, kurus, gendut, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Nah, ini bisa berupa pencemaran nama baik. Jadi kayak ada akun-akun palsu, itu kita sering banget, bahkan teman terdekat kita juga bisa kena hal-hal seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas jalan karma hitam dari cyberbullying. Kalau kita lihat-lihat nih, cyberbullying itu sebenarnya sendiri kan ucapan kasar. Kenapa ucapan kasar? Karena kita mempunyai kecenderungan, kita punya niat untuk menyakiti seseorang dengan kata-kata kita. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk ucapan kasar. Lalu mungkin kalau bullying dilakukannya secara langsung. Nah, tapi kalau cyberbullying kita melakukan verbal tapi melalui perantara media, seperti itu. Yang pertama, dasar atau basisnya dari ucapan kasar itu merupakan makhluk hidup ataupun benda mati yang dimusuhi atau dibenci. Nah, nih gengs, gak cuma makhluk hidup aja loh, tapi benda mati juga. Misalnya kita kesel sama handphone kita lemot, terus kita kita benci sama handphone kita. Kenapa sih lu lemot banget? Terus kita mengucapkan ucapan kasar kepada handphone kita. Nah, itu udah termasuk ke dalam ucapan kasar, hati-hati. Nah, kalau dalam kasus perundungan ini, ya berarti objeknya atau basisnya itu adalah orang yang kita ingin bully, korban yang kita benci itu, seperti itu. Yang kedua, pemikiran dari ucapan kasar. Nah, apa sih yang memotivasi kita melontarkan suatu ucapan kasar? Nah, motivasinya haruslah hinaan kita ditujukan untuk menyakiti ataupun menyerang korban secara verbal dan didasari oleh kebencian, kemelekatan, ataupun kebodohan. Kalau kita lihat dari kasus perundungan, berarti ketika kita benci seorang, dia gendut, terus kita benci dia dan kita melontarkan suatu hinaan kepada dia, berarti dengan pemikiran kebencian itu kita benci dia, berarti itu sudah masuk ke dalam ucapan kasar. Ketiga, tindakan
Tindakan dari ucapan kasar adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, baik itu benar ataupun salah, mengenai kekurangan fisik maupun perilaku. Nah, sahabat, jadi tindakan dari ucapan kasar itu adalah kita mengungkapkan suatu hinaan. Nah, ini bisa berupa chat di media sosial ataupun di platform yang tadi udah disebutkan di awal. Nah, sesuatu yang perlu digarisbawahi juga, jadi ketika kita mengungkapkan hinaan ini tidak sesuai dengan fakta atau seperti fitnah, berarti kita mendapat 2 karma, yaitu karma ucapan kasar dan karma berbohong. Yang keempat, penyelesaian. Penyelesaian dari ucapan kasar adalah orang atau objek atau pihak, atau kita bisa sebut juga korban, itu mengerti apa yang disampaikan. Tidak peduli orang itu marah atau enggak, asalkan mereka paham ucapan kita, maka tahap penyelesaian ini sudah terjadi. Jadi kalau dalam kasus cyberbullying, ketika orang itu sudah membaca tulisan dan mereka paham, berarti tahap penyelesaian ini sudah terjadi. Nah, sahabat, jadi kalau 4 jalan karma yang tadi udah kita bahas itu hadir, maka karma ucapan kasar menjadi lengkap. Mungkin ada nih yang bertanya-tanya, Kak, gimana kalau kita cuma bercanda, tapi orang itu malah tersakiti? Misalnya kayak aku bilang dia gendut, tapi sebenarnya kayak cuma bercandaan, dia tersakiti. Nah, di sini berarti kita nggak punya niat dong untuk menyakiti dia. Berarti kita nggak ada tendensi untuk menyakiti orang itu. Maka kita tetap melakukan karma ucapan kasar, tapi menjadi tidak lengkap. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke akibat karma ucapan kasar. Apa sih akibat yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan ucapan kasar? Yang pertama, akibat yang matang sepenuhnya. Jadi, ketika matang sepenuhnya, maka kita pasti akan jatuh ke alam rendah. Nah, ini untuk akibat yang pertama. Akibat yang kedua adalah akibat yang serupa dengan penyebabnya. Kita akan sering mendengar kata-kata yang menyakitkan hati dan suara-suara yang tidak enak didengar. Nah, ini siapa nih? Sahabat-sahabat yang suka dikritik jahat atau sering tersakiti dengan perkataan orang-orang. Nah, mungkin di kehidupan lampau atau di suatu waktu kita pernah melakukan karma hitam ucapan kasar. Nah, lalu untuk akibat yang ketiga itu adalah akibat yang menentukan lingkungan. Nah, jadi kita akan terlahir di tempat-tempat yang berbatu-batu, banyak tempat yang rusak atau pecah, kekurangan air, dan lain sebagainya. Termasuk juga tempat yang memiliki banyak duri. Nah, sahabat, ini adalah akibat-akibat dari melakukan karma hitam ucapan kasar. Wah, mengerikan banget ya sahabat. Makanya nih, kita harus berjuang sekuat tenaga untuk menghindari karma hitam ucapan kasar, biar kita nggak dapet akibat-akibat yang udah kita bahas tadi. Selain itu, dampak untuk korban juga sangat besar loh sahabat. Tidak hanya tersakiti, tapi juga bisa menyebabkan atau memberikan dampak berkelanjutan untuk mereka secara mental, emosional, ataupun fisik. Jadi, yuk kita bersama-sama secara bertahap kita menghentikan karma hitam ucapan kasar di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita juga harus berperan aktif dan tanggap untuk melindungi orang-orang di sekitar kita dari perundungan. Bagi kamu yang mau belajar lebih lengkap mengenai karma, kamu bisa baca artikel-artikel di web Laminesia dan didukung dengan buku Pembebasan di Tangan Kita Jilid 2 ataupun Risalah Agung Tahapan Jalan Menuju Pencerahan Jilid 1. Sebagai penutup, Buddha mengatakan, "If you propose to speak, always ask yourself, is it true? Is it necessary? And is it kind?"
Terima kasih sudah belajar bersama dengan Lamrinesia. Jangan lupa untuk cari tahu lebih dalam dari guru dan buku Dharma, merenung, dan meditasi ya. Nantikan terus podcast Lamrinesia dan jangan lupa follow and subscribe.